Lamban proses pencairan dana desa di Kabupaten Lembata, hal ini tentu akan berimbas pada mandeknya perencanaan pembangunan di desa. Banyak diskusi aparat desa yang menyebutkan bahwa jika dibandingkan dengan data dari kabupaten lain, maka akan diketahui bahwa progres pencairan dana desa di Kabupaten Lembata sangat lambat. Informasi direkam media ini menyebutkan bahwa Dinas PMD sering gunakan alasan jaringan internet yang terganggu. Namun jika dicermati secara baik, akan diketahui bahwa ada dugaan lambannya pencairan dana desa oleh Dinas PMD karena Dinas belum ikhlas melepas sejumlah tanggung jawab, misalnya evaluasi APBD ke pihak kecamatan. Berikut wawancara media ini dengan Dinas PMD Kabupaten Lembata. Pertama itu memang kita keterlambatan regulasi yang kita buatkan di dinas ini untuk turun ke bawah. Ya. Itu pertama bulan Januari Februari itu kita sudah usulkan perbuknya ya, sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika kita usulkan itu ya, ada perintah untuk harus diserahkan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan desa itu ke kecamatan. Akhirnya kami harus berkoordinasi dulu dengan Kementerian Dalam Negeri, kan ada hal tertentu yang itu Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan di situ. Lalu kita coba waktu yang ada kita koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ya, lalu beri petunjuk, ya, yang lain evaluasi bisa diserahkan, ya, tetapi untuk OMSPAN memang tidak bisa diserahkan karena itu usernya kami serahkan ke khusus untuk di DPMD dengan di BKAD dan itu yang tidak bisa diserahkan. Akhirnya kami konfirmasi kembali semua dokumen yang sudah kami susun itu kami tarik kembali untuk sesuaikan dengan itu. Akhirnya sudah kami rapat, saya jelaskan sudah untuk evaluasi itu harus kita serahkan ke kecamatan. Ya. Lalu saya lihat di rancangan itu masih ada sebelum evaluasi itu adalah selama ini pecamat mereka lakukan itu saya bilang itu sudah tidak ada lagi. Langsung serahkan mereka melakukan evaluasi di bawah. Ya. Lalu rancangan itu kami masuk ke bagian hukum. Waktu itu juga bersamaan dengan perintah Pak Bupati untuk semua harus diaplikasi Serikandi. Kita ini belum tahu Serikandi, waktu itu ada sosialisasi tetapi kita semua dinas belum bisa. Ya sudah, ya tarik kembali. Lalu saya pergi ke Kominfo, saya minta Faisal bantu kami dulu, harus ke dinas bagaimana mengajarkan kami atau menunjuk kepada kami bagaimana Serikandi ini. Akhirnya beliau datang kami rapat di sini, dia beri petunjuk. Disitulah kita mulai meramu kembali. Kita masuk ke bagian hukum, batang tubuhnya saja, akhirnya hukum bilang tidak bisa, 18 lampiran itu juga harus. Akhirnya datang kita harus buatkan dulu 18 lampiran itu lagi dulu. Ya, baru kita kasih masuk lagi, baru prosesnya berjalan aman itu. Sehingga itu baru selesai di bulan April. Bulan April kita sudah terlambat. Ada 3.000-an desa yang ada di NTT, itu ada beberapa kabupaten yang sudah mulai duluan. Termasuk kita punya tetangga di floating yang luar biasa. Saya selalu bangun komunikasi. Saya kasih saya ilmunya dulu, Kak. Jadi kami dua berkomunikasi begitu. Lalu kita coba proses, ya, kita sampaikan ke desa. Lalu perbuk yang dihasilkan itu tanpa ada sosialisasi ke camat-camat. Saya akhirnya jadi, bagaimana ini kita tidak bisa sosialisasikan, penjelaskan perbuk ini baru saja diserahkan ini. Ya. Tapi kami jalankan saja. Ya. Kami kasih perbuknya, lalu mereka pelajari. Ya.
Lalu kami buatkan jadwal evaluasinya. Jadwal evaluasi kami berikan kepada mereka, waktu itu surat ditandatangani oleh Pak Sekda. Ya. Jadi setelah jalan semua, kami pantau mereka jalan, karena bawa mereka dengan tim teman-teman dari pendamping. Ya. Jadi mereka sudah jalan semua. Saya selalu sampaikan bahwa jika ada kesulitan, kita bangun komunikasi. Kita bangun komunikasi. Walaupun ada keterbatasan tenaga, sarana, tetap kita lakukan itu. Toh teman-teman camat bisa. Mereka bisa lakukan. Lalu setelah mereka lakukan, kita coba lagi posting. Jadi postingnya itu karena omspannya tadi. Jadi harus ada di dinas ini. Saya bentuk tim dengan teman-teman dari TA. Kita bentuk tim di sini untuk bagaimana melakukan percepatan setelah ada evaluasi di bawah. Semua kita bagi jadwal. Setelah ada jadwal itu mereka datang, lalu memang kita lihat, ya kita mau roba kan tidak bisa. Tim evaluasinya ini kan lain, kita bukan tim evaluasi, karena sudah kita bilang sudah. Saya bilang undang datang itu salah satu yang datang itu adalah salah satu tim evaluasi, supaya ketika kita dapatkan bukan kesalahan tetap kekeliruan, tim evaluasinya ada, kita langsung arahkan untuk mereka bisa selesaikan. Dan itu berjalan bagus, ya, sampai selesai. Ya. Lalu kita usulkan SK Bupati untuk pengesahan hasil evaluasi. Ya. Kita koordinasi dengan Pak bagian hukum, lalu kami rapat dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, dengan instansi terkait lainnya. Ya. Jadi karena Pak Bupati ini mendapat informasi dari luar terlalu berlebihan, akhirnya kami rapat, lalu kami jelaskan semua. Ternyata kami juga dapat sanksi juga. Ya, dapat sanksi juga. Tidak, kita kerja. Ya, kita kerja sampai dengan penetapan APBDes itu di desa itu tanggal 6, ada yang tanggal 6, ada yang tanggal 7 Mei. Ya, ada yang tanggal 6, ada yang tanggal 7 Mei. Lalu seterusnya saya mulai ikuti grup di provinsi punya. Ya. Ternyata Lembata itu yang masih 0. Lembata masih 0 waktu itu. Ya. Lalu kita coba kejar dengan tim yang ada, percepatan. Kita lakukan strategi percepatan. Ya. Lalu kita coba kasih masuk komunikasi dengan BKAD. Akhirnya admin BKAD itu juga datang di sini. Ya. Lalu kita coba rampungkan semua, kita kirim ke KPPN. Kami bangun komunikasi dengan KPPN, lalu ternyata sampai di KPPN masih ada beberapa desa dokumennya harus dikembalikan karena memang masih ada kekeliruan. Ya. Sehingga mereka kasih kembali, pertama 14, yang kedua 16, lalu kami rampungkan lagi, kami kirim lagi, ya. Akhirnya semuanya 100%. 144 desa itu terjadi penyaluran baik dana RMAT maupun dana non RMAT. Ketika Lembata masuk, ternyata Lembata itu urutan kelima dari 21 kabupaten kota. Ya. Urutan kelima dari yang sudah bisa menyalurkan semua. Ya. Sampai dengan sekarang, Pak Stanley Newton, sampai dengan sekarang itu masih ada 800-an desa yang belum menyelesaikan penyaluran di dalam kami punya grup itu yang saya ikuti. Ya. Sehingga saya kira persoalan itu selesai, lalu sekarang kita sudah keluarkan surat untuk persyaratan dokumen pencairan baik ADD maupun dana desa. Sehingga sekarang mereka datang ini dengan dokumen-dokumen yang ada, lalu tinggal kita ya tanda tangan, kita kirim ke sana, mereka
Sekarang tergantung, saya sudah dengarkan ada hari apa ya, bilang di bank tidak ada uang lah. Jadi saya bilang ya ke sana ada kesulitan di bank, komunikasikan ke sini supaya kami koordinasi dengan bank untuk pelayanan dana desa, karena kita punya MOU itu pemberlakuan teman-teman di desa untuk dana desa itu harus beda dengan nasabah biasa gitu. Iya, sehingga sekarang mereka sedang melakukan pencairan baik ADD maupun dana desa. ADD dokumennya sudah masuk, sedang dibuatkan nominatifnya karena dia punya pencairannya beda, ya, syaratnya juga beda, tata caranya juga beda, gitu. Sekarang soal aplikasi segala macam sudah tidak ada kendala. Tidak ada kendala lagi. Sudah bisa lagi posting segala macam. Ya, kalau posting sudah waktu itu kita kesulitan juga dengan jaringan, sehingga kita bangun komunikasi dengan Kominfo datang, akhirnya kasih kami sambung jaringan kembali, akhirnya sekarang berjalan lancar. Waktu kami mengejar target cepat selesai itu, saya tegaskan kepada teman-teman, kerjanya sampai jam 10 malam. Ya. Makan tidak ada uang, tapi saya akan cari untuk kasih makan petugas kamu. Akhirnya mereka juga sepakat, ya sudah, kita lakukan. Masih tidak ada masalah lagi gitu. Desa bisa cair sekarang. Desa sekarang tergantung pada desa, apakah mereka punya dokumen itu lengkap, syaratnya lengkap untuk diajukan atau tidak, gitu. Kalau dana desa agak longgar, beberapa dokumen itu agak cepat kita penuhi, tapi ADD-nya harus ada laporan pertanggungjawaban, perdes laporan pertanggungjawaban, ada RKPDS-nya, ya, ada hasil pajak, itu yang teman-teman desa kadang-kadang. Betul. Baik. Mungkin setelah berikut mungkin apa yang mau kakak sampaikan ke teman-teman aparat desa, supaya jangan terlalu apalah. Oh ya, jadi untuk teman-teman kepala desa, juga perangkat desa, memang ada satu kekuatan di tubuh perangkat desa itu adalah abdesi. Ya. Dan saya sudah undang mereka untuk datang rapat juga, ya, untuk bagaimana kita samakan, ya. Karena waktu itu yang menjadi polemik di bawah itu soal pembagian ADD, sehingga saya undang untuk datang, saya jelaskan, kami jelaskan di Pasekda, ya. Jadi kami sedang mencari solusi yang terbaik untuk 2025. Ya. Sebelum kami tetapkan pembagian, ya, itu kami harus sosialisasikan dulu rancangan kami kepada semua kepala desa untuk beri masukan dulu, begitu. Dan untuk sekarang, untuk teman-teman kepala desa, saya harapkan itu adalah membagi tugas secara habis kepada perangkat. Karena ini kadang-kadang hanya satu orang perangkat yang kerja. Itu yang nanti akan menjadi kesulitan. Sehingga membagi tugas itu habis kepada perangkat, supaya semua dokumen harus dilengkapi untuk segera mengajukan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada kepala desa dengan seluruh perangkat. Sampai dengan hari ini mereka punya gaji sebenarnya, ya. Gaji sebenarnya belum bisa direalisasi karena kita keterlambatan. Tapi sekarang sudah terbuka. Apakah mereka merespon untuk bisa mempercepat ini atau tidak? Kan seperti begitu. Jadi teman-teman di desa jangan berkecil hati, silakan menyiapkan semua dokumen, silakan mengajukan. Kita di sini siap untuk berproses. Begitu.